Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. 2017 Mas Yoyo selesai Bupati Batang. Ya, Hanya satu periode satu periode. dan memilih untuk tidak melanjutkan menjadi bupati lagi. Kapok Mas. Ya kapok, enggak ya enggak. Yang jelas itu janji saya bahwa saya akan melaksanakan tugas di Batang sebagai bupati hanya 5 tahun. Jadi gimana ceritanya? Kok bisa bupati ngepel masjid, pakai kaos oblong, sarung sama kopi ya? Iya. Mbak Indah ini menyuruh mundur pejabatnya karena pejabat itu adalah ex narapidana. Kok berani-beraninya perempuan nyuruh mundur pejabat senior? Bagaimana mungkin kita membersihkan kalau kemudian sapunya, apalagi ujungnya sapu ini kemudian kotor. Mereka semua ada di daerah membangun manusia. Yoyo Rio Sudibyo, putra asli Batang, Jawa Tengah, lahir 44 tahun silam. Tahun 2004, Yoyo memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer dengan pangkat terakhir Mayor TNI Angkatan Darat. Ia kemudian memilih kembali ke kampung halamannya dan mengabdikan diri untuk membangun kota Batang, Jawa Tengah. Ia berkelana menjadi pengusaha sebelum akhirnya pada Desember 2011 memenangkan Pilkada Kabupaten Batang. Kemenangan di Pilkada Batang inilah yang membawa ia ke kursi pemerintahan sebagai Bupati Batang yang dilantik pada Februari 2012 lalu. Siapa sangka, selang beberapa tahun kepemimpinannya, nama Yoyo Rio Sudibyo kian terkenal di kancah nasional sebagai penerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award yang saat itu bersanding bersama Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bukti kinerja nyata Yoyo yang berkomitmen dalam hal memerangi korupsi. Ia konsisten melakukan perubahan di Kabupaten Batang dengan menciptakan birokrasi yang bersih. Bupati yang masa jabatannya akan berakhir tahun depan ini menegaskan posisinya sebagai bupati sebagai pelayan masyarakat. Rumah dinas bupati tempat ia tinggal pun menjadi tempat terbuka yang bisa didatangi oleh siapa saja dan kapan saja. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan. Janji suci kepadamu Dewiku, dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Semuanya mana? Yang cowok nyanyi, yang cowok nyanyi. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang, cuma minta satu keyakinan hatiku ini. Akulah
yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Tepuk tangan untuk X-Band dan Universitas Sriwijaya. Mas Yoyo ini saya akan tanya. Sehari-hari Mas Yoyo menggunakan pakaian seragam dengan sepatu khasnya. Seperti apa? Coba kita saksikan video yang berikut ini. Tapi kan semua dianggarkan ya Pak BD, baju kan ada, Iya. anggarannya, celana ada, Iya. sepatu ada. Iya. Saya mau tanya, kok sepatunya sobek-sobek dipakai, emang nggak pakai APBD? Hah? Kan ada dibeliin sama anggaran, Iya. bisa dianggarkan. Betul. Nah, ini coba, saya mau kasih lihat dulu. Ini kenapa pakai sepatu sobek? Coba tanggung jawab nih, Bupati Batang kok pakai sepatu sobek? Tadi melantik puluhan kepala desa itu Iya. pakai sepatu sobek juga. Jadi sekarang Ya. nanti malam mau ada kegiatan lagi pakai sepatu sobek juga. Saya kira sih nggak sobek, kalau sobek itu kelihatan. Ini kan cuma Ini loh Mas, jelas ini. sedikit lah. Ya. Punya sepatu berapa sih? Sepatu dinas saya punya 2, ini sama yang satu, tapi ya sama aja sebetulnya Yang satu masih bagus. Sol-solan juga. Saya mau tanya ini, kira-kira Bupati pakai sepatu sobek nggak malu tuh? Kalau ke istana kemarin ketemu Pak Jokowi, ketemu menteri, rapat-rapat pakai sepatu yang sobek itu nggak malu Mas Yoyo? Jadi memang dari awal ini saya semenjak saya dilantik menjadi bupati 2012, kira-kira 4 tahun yang lalu saya sampaikan ke bagian umum saya. Setelah saya jadi bupati, saya akan memakai barang yang masih bisa dipakai, akan terus saya lanjutkan. Semuanya termasuk barang yang melekat di diri saya, termasuk fasilitas lainnya, mobil dan perlengkapan yang ada di rumah dinas. Jadi mobil bekas Bupati yang dulu, sepatu bekas Bupati yang dulu. Enggak dong. Kalau sepatu dari awal saya beli ya itu, yang kebetulan yang satu kita sol. Tapi saya kira sih nggak masalah Mas. Nggak mungkin orang jalan terus mau lihat, coba lihat dong sepatunya, kan nggak mungkin, nggak mungkin. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Bupati Batang, Yoyo Rio Sudibyo. Teman-teman tahu semua, Bupati Yoyo ini dulunya adalah tentara. Badan Intelijen Negara. Wah, serem, tapi badannya kecil gini. Ternyata Badan Intelijen Negara dulu salah satu anggotanya adalah Mas Yoyo. Ya seperti ini, nggak kelihatan kayak orang intelijen ya. Ternyata intelijen, tapi sekarang sudah menjadi Bupati Batang. Dan sekarang nggak mau lagi mendaftar Bupati Batang. Karena kenapa? 2017 Mas Yoyo selesai Bupati Batang. Ya, Hanya 1 periode. satu periode. Dan memilih untuk tidak melanjutkan menjadi bupati lagi. Kapok Mas. Ya kapok, enggak ya enggak. Tapi yang jelas itu janji saya, bahwa saya akan melaksanakan tugas di Batang sebagai bupati hanya 5 tahun, hanya 1 periode. Dan kalau 3 tahun awal tidak ada perubahan, saya mau mundur. Pokoknya hanya sekali. Bagi saya sekali, ya sekali. Harus saya pegang. Tapi mereka masih minta lagi Mas Yoyo untuk jadi bupati. Nanti Mas Yoyo mengecewakan mereka. Ya saya kira amanah itu lebih penting dan janji itu lebih penting Mas. Dan saya percayakan kepada masyarakat saya, sesuai dengan janji saya, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya, sekali ya sekali. Tugas terberat saya sekarang apa? Tugas terberat saya adalah menyiapkan kader-kader di bawah saya, menyiapkan SDM-SDM pengganti saya, harus ada jaminan lebih baik dibandingkan saya. Karena itu sebetulnya adalah tugas utama pemimpin. Bukan mempertahankan kekuasaan sampai berdarah-darah, diperjuangkan menggunakan segala macam cara. Saya nggak setuju. Kenapa orang-orang kok pengen banget jadi bupati? Mas Yoyo 1 periode nggak mau lagi jadi bupati? Saya pernah jadi tentara Mas. Kecil-kecil gini mayor Mas, tapi udah pensiun. Dan saya pernah berdagang lama. Menarik tuh, tentara tapi berdagang. Setahu saya tentara kan nggak boleh berdagang. Makanya saya keluar dari tentara Mas. Pada saat dagangan saya naik gitu, mulai risau. Nggak, dulu hati gimana saya. ceritanya? Kok bisa tentara berdagang? Apa karena kaitan ke intelijen waktu itu? Ya, saya didinaskan oleh Badan Intelijen Negara ke Papua. Surat perintah saya ini sebagai pedagang, ya sudah saya jalanin betul sebagai pedagang. Tahu-tahu usaha saya meningkat, terus tak rasakan kok kayaknya enak sekali jadi pedagang. Nah makanya akhirnya kami harus memilih. Kenapa? Karena saya berkeyakinan bahwa kalau saya menekuni 2 pekerjaan yang berbeda, tentara dan dagang,
nggak akan mungkin sampai mencapai puncak. Jangan taruhkan kakimu di dalam dua sisi kapal yang berbeda. Karena nanti akan bingung, mana duluan yang maju, mana duluan yang harus korban. Harus fokus. Harus fokus, serius, harus fokus dan serius. Makanya saya harus memilih setelah saya minta izin orang tua saya, teman-teman terdekat saya dan lain sebagainya. Akhirnya dengan bismillahirrahmanirrahim saya milih dagang. Ya sudah, saya pensiun dini.